Halo guys, jumpa lagi di Maca Mangga. Jadi udah lama banget gua nggak bikin video ya. Jadi kita mulai saja videonya dengan video unboxing sekaligus haul. Karena ya kasarnya inilah manga yang gue beli di bulan Juli ini ya. Cuma sepaket ini. Ada sih yang lain cuma beberapa buku dan itu pun gue belinya bulan Juni. Kan waktu Juni gua nggak haul. Jadi ya udah unboxing sekaligus haul aja gitu ya. Jadi ini paket dari seperti biasa Carolina komik kita ya. Ini nggak boleh lihat dong ini identitas. Dan ini list komiknya, kalian mungkin bisa lihat, cuma ya udah kita langsung buka aja ya, sekaligus apa tuh kayak checklist lah, membuktikan gitu apakah kualitas packagingnya itu bagus nggak sih. Ya pasti bagus sih karena gue udah langganan di sini. Ngomong-ngomong tentang Carolina, ini kan gue selalu beli di Carolina itu karena dia itu toko buku yang selalu ada Shopee Live-nya ya. Jadi dapat bisa memanfaatkan bansos dari si Shopee gitu. Cuma kalau mau ngomongin bansos ya, si Shopee ini makin lama sudah habis gas kayaknya ya. Dulu kan waktu awal-awal gede banget diskonnya. Sekarang kalau jam 8 itu dulu itu 15%, kalau sekarang itu cuma 12% itu ya. Gitu. Jadi ya sepertinya beberapa bulan ke depan bakal berkurang lagi jadi 10%, cuma ya. Jadi intinya tapi tetap aja gitu bakal lebih murah dibanding kalian kalau beli normal nggak live gitu. Jadi ya tetaplah dimanfaatkan gitu. Aduh ini susah banget. Gua nggak berani cepet-cepet, takut kegunting ada buku di dalamnya atau gimana. Ini gue nggak pakai tambahan bubble wrap ya. Ini ada 6 buku kalau nggak salah. Jadi packing standar mereka itu udah bagus banget juga menurut gue sih. Susah banget. Nggak usah rapi-rapi dah. Oke. Aduh. Nah akhirnya. Ini biasanya apa tuh namanya, si bubble wrapnya gue simpen sih ya, buat nanti kalau ada yang diperlukan. Kalau misalnya gue ngejual manga yang udah gue nggak suka, jadi buat ngebungkus lagi gitu. Lumayan banyak tuh. No ya, jadi yang pertama kalian bisa lihat ya, ini ada, sebentar ini kita singkirkan dulu si bubble wrapnya. Yang pertama ya, jadi ini manga yang gue beli bulan ini. Yang pertama tadi udah kalian bisa lihat, si Evangelion 4 ya. Dan apakah baik-baik saja situasinya? Sayang sekali di sini ada seperti lekukan sedikit, tapi ya sudahlah, ujungnya aman ya, aman. Ya ini ada cekukan dikit lagi tuh. Cuma ya udahlah, kasarnya cuma dikit dibanding kalau bisa pilih di Gramedia tapi harganya beda 30% lebih, gue masih tetap pilih ini ya karena kondisinya masih oke banget. Dan lama-lama kalau kita timpuk di rak buku biasanya jadi memperbaiki dennya sedikit gitu ya, nggak bakal keciri banget gitu ya. Gitu Evangelion nomor 4 ya, itu gue lakukan. Apa tuh gue sangat tunggu, nanti bakal gue review individual apa tuh di video terpisah per volume kan kalau Evangelion. Ini ada One Punch Man 26 ya. Kemudian Sakamoto Days volume 10, ini manga yang gue suka banget dan kabarnya tahun depan bulan Januari bakal ada animenya. Dan ini apa tuh, Attack on Titan Band Up Edition yang volume 5 ya. Oke. Kemudian ini ada komik-komik yang jadi favorit gue tiba-tiba ya, School Starts Moving in the Dark Knight. Ini juga bakal gue review. Tenang aja, kayaknya review berikutnya tentang School Start Moving in the Dark Knight baru Evangelion deh ya, kayaknya ini dulu karena gue lagi penasaran kali ini cerita tentang apa. Dan ngomong-ngomong tentang School Start Moving in the Dark Knight ini, gue cari-cari, sempat gue bilang kan cuma ada 4 volume ya, ternyata setelah gue cari-cari, ternyata dari info Jepang itu di Amazon Jepang kalau nggak salah, ini itu ternyata ada 6 buku totalnya. Jadi masih ada 2 buku lagi, cuma nggak tahu Indonesia bakal ngeluarin 6 buku atau cuma sampai 4 buku doang. Gue nggak tahu lisensinya gimana. Pokoknya ini oke. Dan dari penampakannya, dari gua setelah raba-raba gini, tampaknya yang volume keempat ini nggak letoy seperti volume 3 ya. Jadi oke, bagus. Dan ini adalah Ragna Crimson nomor 9 ya. Ragna Crimson ini cukup unik. Kenapa unik? Karena ya harganya berubah-berubah tiap volume.
Ini kan memang sedikit rada tebal jadi 55. Kalau rada tipis 50.000. Ya aneh lah emang lah sistem harganya ini gua nggak ngerti lah sama komik Indonesia lah. Sok-sokan lagi lebih tebal, lebih tipis dimahalin, tapi yang ini volume 3-nya letoy. Ya, ada aja bikin kesel, cuma ya begitu dah. Ya, jadi ya ini apa tuh unboxing pertama ya. So far ini bagus ya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lah maksudnya lah ini. Maksudnya kondisinya masih oke. Ya, selain dari apa tuh namanya dari Carolina gue juga ngimpor buku ya. Ini buku impor kedua yang gue pesan ya dari Sinar Star Book ya. Oke, kita buka aja. Nggak gue kasih lihat ya, soalnya ini kayaknya mereka nempel stiker namanya itu di apa tuh namanya, di bagian apa tuh namanya, di bagian depannya, jadi kelihatan alamat gue. Jadi gue nggak mau dong. Nah, bukan nggak mau, temennya privacy gitu. Jadi gue buka dulu aja kardusnya, nanti kalian bisa lihat isinya. Sebentar, aduh susah banget. Ini manga ini sambil menunggu ya, kalian tebak dah, manga ini adalah manga yang surprisingly ya, tiba-tiba lah ya dapat versi animenya loh, nggak nyangka loh ya, nggak nyangka banget. Nah ini ya, nggak nyangka banget ini bakal dapat versi animenya secepat itu. Ini dia, udah pasti kelihatan ya. Apa coba? Komik si ayam jago ya. Rooster Fighter nomor 6 ya. Kelihatannya sih kalau lihat dari sini aman ya, ujung-ujungnya di bubble wrap gini ya. Aman sih ya, udahlah nanti lagi lah ini ya bukannya. Ini Rooster Fighter nomor 6 ya. Ini ya ada yang minta review ulang sih kemarin, cuma ya lah oke lah bakal gua review ulang tapi apa tuh yang sebelumnya gua beresin dulu ya. Yang kayak Evangelion sama si apa tuh namanya, Evangelion sama School Moving in the Dark Night. Nah ini tadi kan gue bilang Rooster Fighter itu adalah buku impor kedua. Buku impor pertamanya apa Gan? Ini dia Vinland Saga ya. Ini udah gue buka dan gue sampul ya. Nggak gue simpen video unboxingnya. Ini memang sudah wah rame banget. Gue suka banget ya. Gue sangat tidak menyesal mengoleksi manga ini gitu ya. Dan ya memang ini itu, kalau kalian mau tahu, ini tuh volume 8 itu akhir dari season 1 animenya gitu ya. Jadi ini ada volume 9 ceritain tentang kehidupan dia di perkebunan ya. Ini memang kurang action tapi tetap enak dibacanya ya. Jadi menarik itu. Jadi kayak baca kehidupan budak zaman dulu gimana apa. Jadi wah ini sangat-sangat seru deh. Serius ini Vinland Saga bagus, gua nggak nyesel banget ini deluxe edition ya. Gue suka. Oke ya, ini deluxe editionnya Vinland Saga. Kemarin dapet Sinar Star Book juga setelah perang-perangan. Itu kemudian di bulan Juli ya. Belanja gue bulan Juli sama akhir Juni kalau nggak salah, nggak inget tanggalnya lah. Nah kalau di bulan Juni beli apa aja kan? Gue udah beli apa ya? Gue lupa ya. Intinya kayak yang Black Clover gitu, yang kemarin lah yang gue bikin vlog itu. Cuma ini ada 2 judul yang gue belum kasih tahu ke kalian. Mungkin kalian rada-rada bengong melihat judul yang gue koleksi ini. Apa coba? Tebak. Karena awalnya gue pernah ngomong nggak usah beli judul ini. Judulnya dicetak ulang. Apa coba? Tebak ya. 1, 2, 3. Udah berhasil ditebak. Ini dia. Naruto ya. Gue sempat bilang nggak beli bla 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 bla. Cuma lagi-lagi ya, memang karena gue itu gue emang nggak pernah beli komiknya, bukan nggak pernah sih, jarang banget beli di Gramedia langsungnya. Cuma kalau ada yang kebuka, gue selalu iseng baca. Dan ketika gue baca versi ininya, karena lebih besar, jujur sih nyaman banget menurut gue pegangnya. Dan senang aja gitu ngeliat gitu. Aduh gila, ini komik gue zaman dulu gitu ya. Jadi ya tiba-tiba kepancing aja beli gitu ya. Kalau saat ini kan udah keluar sampai volume 8 ya. Cuma ini gue baru punya 4 ya. Ya nggak gue kejar gimana pelan-pelan aja lah, kalau lagi kosong apa baru beli gitu ya gitu ya. Cuma ya begitu. Mengenai kualitas terjemahannya ada beberapa yang mau gue komplain, cuma itu bakal gue buat aja deh di video terpisah ya.
tentang review si Bind Up Edition ini sama yang edisi lama gitu. Gitu ya. Dan manga yang kedua juga ini adalah manga cetak ulang, yaitu Doraemon. Gue sempet bilang ya, seandainya ini dicetak dengan ukuran besar sama omnibus itu gue bakal beli, cuma ya ini sangat-sangat menggoda banget sih, soalnya ini masa kecil banget, dan gua itu yang si Doraemon ini nggak lengkap gitu ya, jadi gua beli itu. Tapi kalau mau diomongin sih ini juga menurut gua rada mahal karena harganya 45.000 dan ukurannya kecil ya. Nanti lagi ini bakal gua review lagi ya di video terpisah tentang Doraemon cetak ulang dah ya. Begitu ya, jadi itu ya manga haul selama 2 bulan ini ya. Yang udah gue ngomongin kemarin pas Peri Plus kayak Black Clover gitu, nggak bakal gue bahas lagi di sini ya. Black Clover juga bakal gue review. Ya, nanti bakal gue catat di kertas ya, ini project apa aja yang mau diselesain bulan ini. Ya pokoknya kalian ingetin gue aja ya, target gue itu adalah si Evangelion, si Attack on Titan individual, dan ini juga School Start Moving in the Dark Knight gitu ya. Sama ya ini Rooster Fighter reviewnya, Naruto, dan Doraemon ya. Itu target review gua di bulan ini ya. Ngomong-ngomong, bulan ini juga ada beberapa manga yang sangat menarik buat dibeli sama gua ya. Yang pertama itu adalah Liminal Zone volume 2. Yang volume satunya gua nggak beli karena gua udah punya yang impornya ya. Sedangkan yang volume 2 yang impornya nggak keluar. Jadi belum keluar tepatnya. Jadi ya gua beli yang Indonesia aja gitu ya. Dan juga ada Kaiju nomor 8 yang volume 10-nya juga belum gue beli, dan Blue Lock nomor 16 ya. Itu aja sih yang gue tunggu. Mengenai manga lain kayak Monster, ini sangat gue bikin penasaran ya, karena Monster itu udah lama banget volume 3-nya nggak keluar-keluar. Apakah di cancel karena nggak dapet izin atau gimana, nggak tahu lah. Tapi lagi-lagi untungnya kali ini mereka itu nyetaknya ukurannya sama gitu. Jadi kasarnya kalau misalnya nggak jadi keluar, kalian beli yang volume 3-nya versi luar negeri, ukuran di rak bukunya sama, walaupun memang yang Indonesia lebih tipis gitu ya. Kita tunggu aja deh ya. Cuma sih satu pesan gua, kalau misalnya benar-benar itu Monster di cancel, menurut gua ketika mereka merilis 20th Century Boy, ada baiknya kita nggak beli. Kenapa? Bukannya gua ngajakin kalian nggak bener, maksud gua ya, cuma kesel aja gitu ya. Kasarnya kalau mereka nggak dapat izin sampai tamat gitu, berhenti di tengah-tengah kan konyol gitu ya. Kita harus minta mereka selesaiin dulu ya yang lama lah gitu, kasih alasan yang valid gitu. Karena kalau Monster di cancel, bukan kemungkinan nanti 20th Century Boy di cancel juga di tengah-tengah atau gimana ya, nggak tahu lah. Kita tunggu aja ya. Gue masih sangat berharap Monster ya, sampai greget kesel rasanya gitu, kenapa nomor 3-nya nggak keluar-keluar gitu. Ya segitu aja ya video kali ini. Makasih banyak ya udah nonton ya. Like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Semoga bulan ini gue bisa nge-review lebih banyak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ya.